Mei 5 tahun lagi. Kayaknya kamu udah nikah. Aku nggak tahu sih kamu udah punya anak atau belum. Pokoknya buat Mei 5 tahun lagi. Kamu semangat terus. Ingat apa? Oh. Pilih 5 tahun lagi pasti kita udah nikah. Semoga aja 5 tahun lagi kita masih sama-sama. Kita bisa lewatin semua masalah kita bareng-bareng. Semoga kita berdua Landmarknya apa? Cifilme ya? ya Wah, emang lu umur berapa sih? 25 aku. 25 tahun. Kenapa Cifilme? Cifilme? Awalnya tuh pas aku bikin konten, kan awalnya belum ada yang kenal aku. Terus aku mikir gimana caranya supaya orang ingat. Kalau misalnya kita awalnya ada kayak Neng atau Ci, gitu kan orang lebih ingat. Terus aku nggak mungkin dipanggil Neng Filme, kan muka aku Cina banget. Jadi aku panggilnya Cifilme, terus aku ingat. Iya. Sampai sekarang ya. Dan selalu ada bodyguard 2 di sini. Ngapain nih bodyguard nih? Jagain aja sih kalau ngonten. Emang sering digangguin? Nggak digangguin, cuman kadang kita bawa kayak uang di koper gitu. Kan berat kan? Dibawain sama mereka. Ya. Dibawain uangnya sama terus kayak bawaan aku misalnya ada habis belanja, terus dibawain sama mereka. Oke, sejak kapan punya bodyguard? Sejak punya banyak duit. Enggak, sejak aktif konten ya 2 tahun ya, 2 tahun lalu. 2 tahun. Dan itu jadi trademark ya? Iya. Bodyguard. Iya, awalnya kan nggak sengaja kan. Awalnya juga bodyguardnya tadinya tuh sempet nggak pakai masker. Tapi karena ternyata orang-orang pada fokus ke bodyguard banget. Oh iya? Pada fokus banget. Nggak tahu, mungkin buat mereka lucu kali ya. Kayak, ih lucu banget ada bodyguard gitu. Orang suka ya kamu ada bodyguard ya? Suka, mungkin katanya kayak dijagain gitu, lucu kali ya. Impian mereka juga kayaknya ya. Dokter harus punya deh. Aku punya ajudan bukan bodyguard. Dan bedanya apa? Nah, kalau kamu fungsinya untuk apa nih bodyguard? Cuma ngangkatin duit? Kayak PA sih jatuhnya. Kayak PA? Iya, kayak PA gitu. Oh. Nggak yang buat berantem sama orang, enggak. Enggak. Tapi kamu ada yang mau jahatin filmnya? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada sih. Terus kenapa 2? Biar bagus. Biar bagus. Ya, kalau 1 kurang bagus. Aku tuh di rumah ada total ada berapa? 6 ya? Hah? 6 bodyguard. Bodyguard? Iya. Ada 6? Ada 6 di rumah. Tapi yang sering ikut 2 doang. Ngapain? Jaga-jagain aja biar bagus di rumah gitu. Sebelum kita mulai ya, aku punya video-video lama filmnya, aku bukain. Nggak mau. Dan aku shock, terkaget. Pas lewat di FYP aku bilang, ini mah bukan filmnya ini. Pas aku lihat, oh my god, dibalas oleh filmnya loh. Itu memang lu ya, kita lihat ya videonya. Oh my god. Open up the safe, bitches. Astaga. Iya itu aku. Tapi yang upload bukan aku. Boleh nggak ditiruin ulang? Nggak mau, malu. Itu kamu? Itu aku. Emang beda ya? Itu yang beneran waktu aura maghrib kayaknya. Iya, aku dikatain maghrib mulu. Oh serius? Di komen iya. Masa? Iya. Kamu kan Chinese? Nggak tahu. Kayaknya lagi tren jadi pada komen dia lagi aku tren maghrib aja ya. juga, Mereka brengsek dong. Kita lihat aja. Hai, thank you banget. Oh my god, yang ini. Tapi nggak, stop dulu. Ini tahun berapa ini? Stop, gak kuat. Nggak, itu tahun berapa itu? Itu kayak 4 tahun lalu ya. Apa 3 tahun lalu ya? Aku lupa. Kalian lihat ya, the power of money. 3 tahun Bagaimana uang bisa merubah Cifilme. Tapi kan itu karena pakai behel. Oh, dulu pakai behel. Oke. Terus HP-nya jelek kali ya. Nyalain HP. Terakhir. Ini lumayan gak sih? Iya. Pakai ring light itu. Pakai ring light ya. Iya. Pakai behel. guys, ada yang Astaga. kemarin aku lagi ngapain? Pertama kita kumur-kumur dulu kayak topi, habis ini kita Ini pakai behel. Nah, ini behel. Kita bakal Contoh behel. ya guys. Tapi pas aku lepas behel langsung beda banget.
Tapi beda banget lu dengan Emang beda dulu banget. dengan sekarang. Iya, beda banget. Kalau sekarang sudah kayak princess gitu, cantik. Amin. Itu kan masih kecil, belum gede. Tapi itu 4 tahun yang lalu kan? 3 kayaknya, 3. 3 tahun yang lalu, cepet 3 tahun. banget loh. Oh Dan iya? lu punya followers 50 juta followers. Terima kasih yang udah follow. Gila, lu luar biasa. Tau nggak ya, gue nontonin lu ya dengan Willy ya. Gue bilang, kalian berdua nih the next generation banget loh, sumpah. Amin. Makanya Kita gua kan pengen- seumuran, Dok. Mirip lah, mirip. Kacau loh. Tapi memang gue pengen dudukin di sini, pengen gue tanya-tanyain sih sebenarnya. Udah Oke. siap? Siap. Susah nih pertanyaannya nih sebenarnya. Oke. Nggak, kenapa sih ngonten? Awal konten. Mm-mm. Awal aku konten tuh dulu aku punya brand eyelash gitu, bulu mata. Abis itu aku bingung nih gimana cara promosinya, karena dulu tuh endorse KOL tuh mahal banget kan. Lumayan kan, apalagi buat baru mulai tuh kayak ngeluarin segitu tuh gede banget. Akhirnya aku mikir bikin konten sendiri, terus rame. Terus aku baru, oh ternyata passion aku di sini gitu. Itu dari 0 0 followers. bener? followers. Gimana caranya? Berapa tahun yang lalu tuh? 3 lah. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Dan itu lu di semua platform. Aku nggak awal terkenal? mula nggak terkenal lah. Siapa yang kenal? 3 tahun bisa posisi seperti sekarang. Iya, 3 tahun sih awal mula. Gila ya. Awalnya eyelash tadi. Iya, jadi kayak jadi kan aku promoin brand aku sendiri. Abis itu akhirnya banyak brand-brand lain yang ngechat aku buat promoin brand mereka. Awalnya dari situ. Oh, mulainya berarti di mana? TikTok? Di TikTok pertama banget. Langsung meledak. Iya, video pertama aku tuh langsung, aduh lupa. Aku tuh cuma review kayak kursi itu, tuh meja itu tuh, Dok. Video pertama aku tuh. Oh iya? Iya, itu yang nonton kayak 18M gitu. Dan dulu tuh 18M banyak banget. Sekarang aja banyak. Iya, iya. Sombong ya. Mentang video dia sudah biasa Bukan. gitu. Videoku 1,5 juta mati. Tapi 18M dulu tuh kayak wow banget. Wow banget ya. Sekarang juga masih wow. Iya sih. Ya, kenapa orang mau nontonin kamu? Katanya suara aku lucu. Oh, suara kamu lucu. Iya. Imut. Kenapa? Bodyguard Oh. ngingetin gitu loh. Oh, Yang ini. bodyguard ngingetin. Iya. Kamu pernah selingkuh sama bodyguard nggak sih? Ada kisah cinta Nggak ada. tersembunyi di belakang Willy Salim gitu. Nggak ada, itu drama. Tapi mereka sering komen-komen gitu. Ah, sering Filmnya, ada biru tuh, filmnya selingkuh sama bodyguard. ada pernah biru ya? Ada Kita biru. tanya terakhir deh, kisah cinta terakhir ya kita tanya. Oke, nonton sampai habis. Kita tanya di bagian depan dulu bagaimana filmnya bisa berkembang jadi seperti sekarang. Jadi itu langsung berarti kamu ngonten tiba-tiba langsung terkenal gitu ya? Enggak, awalnya kan yang terkenal itu kontennya aku doang. Tapi tuh kebanyakan mostly nggak ada muka aku. Dan nggak ada filmnya di situ. Oke. Jadi cuman kayak review barang, review produk, unboxing mainan gitu-gitu Oh, aja. tanpa wajah kamu? Tanpa wajah awalnya, karena kan aku malu juga ya. Baru bikin kayak gitu tadi. Oh, serius? Mm-mm. Oh, dulunya pemalu kamunya. Bukan pemalu, cuman mungkin kalau orang nggak bisa depan kamera kan kayak, ih gue di kamera gimana ya gitu. Terus kan dulu kan masih ada teman-teman kuliah kan, jadi malu sama teman-teman kuliah gitu kalau masuk kuliah kan. Kalau Oke. ih ini yang konten kemarin ya gitu-gitu. Oh, Dulu malu, sekarang mah udah enggak. oh, sekarang mah membanggakan. Betul. Betul kan? Betul. Oke, Harus tapi kita bangga. sebelum lu konten ya, gue mundur lagi sedikit ya. Tadi kan ngomong kuliah, berarti Mm-mm. anak kuliahan. Kuliah. Kuliah di mana, jurusan apa? Kuliah di Trisakti, aku ambil akuntansi perpajakan. lulus sih untungnya. Lulus lagi kan? Lulus. Soalnya kalau aku jadi content creator di tengah-tengah, kayaknya aku nggak bakal nyelesain sampai ujung kan, lumayan Oh, padat berarti kan. selesai dulu. Lagi skripsian sambil konten. Pas momennya. Pas naik. Jadi belum pernah nikmatin kerja kantoran atau kerja. Tapi aku di kuliah, aku kerja di marketing kuliah gitu. Jadi abis pulang kuliah, aku langsung kerja sampai jam 7 malam gitu. Pulang gitu, tiap hari. Oke, berarti kamu tuh orang biasa yang ngonten, tapi tiba-tiba banyak followersnya. Titik Iya, baliknya apa biasa ini? aja. Titik baliknya menjadi filmnya seperti yang sekarang apa nih? Ngontennya? Konten yang paling rame tuh, mulai ada muka itu waktu ngeprank mami dulu. Oh, Pokoknya semua jenis konten tuh aku udah pernah cobain, Dok. Dari unboxing, masak, ngeprank,
beauty, berbagi. Kayak hampir semua konten, nge-vlog semua udah pernah sih. Yang paling efektif naikin followers? Kalau naikin followers paling cepet itu kalau berbagi. Berbagi ya? Ya. Apakah itu menjadi, ya memang gampang ya dapetin dia ya? Gampang Ya soalnya nggak tahu, mungkin penonton lebih senang aja kalau ngeliat kita kan berbagi sama orang lain, mereka kayak follow gitu. Tapi gue berbagi nggak banyak juga ya follow. Emang iya? Iya. Ya udah follow guys. Tapi kan banyak followers dokter kan sekarang udah banyak. Wah, beda dikit dengan Willy. Willy kemarin 56 juta, aku 5,6 juta. Banyak. Beda koma. Tetap banyak lah ya. Iya, jauh lah kalau dengan kalian semuanya. Apa sih rahasianya Filmi? Kalau aku selama 3 tahun ini aku konsisten sih. Dokter pernah nggak sehari nggak upload video? Pernah. Aku nggak pernah dari 3 tahun ini. Why? Kenapa? Gak tahu kan, setiap orang punya ciri khas kan. Aku tuh pengen ciri khas aku itu. Jadi penonton aku tuh tahu tiap hari dia bakal lihat video baru aku. Jadi tiap hari aku pasti upload video. Kalaupun gak sempet, aku sempet-sempetin. Dan video kamu tuh bukan video biasa loh menurut aku. Video kamu itu ber-effort loh. Iya, emang. Sangat ber-effort. Ya, bukan yang cuman diem terus ngomong gitu ya soalnya. Iya. Ada lah beberapa mungkin yang cuma ngomong diem atau apa kayak gitu ya. Tapi kamu tuh banyak kayak bikin apa yang kemarin Poco Loco. Ya, 3 hari tuh. Buset. Apalagi tuh video yang betap juga, yang mandi. Yang pakai apa ya di bathtub kamu ada apa gitu. Oh, mesin angin. Photoshoot. Banyak. Oh iya banyak sih ya. Ganti-ganti baju, kamu punya baju princess. Ya, photoshoot. Kenapa kamu mau ngerjain kayak gitu punya? Itu kan susah. Susah, tapi kan semua kerjaan nggak ada yang gampang kan. Pasti ada susahnya. Harus ber-effort. Demi diri sendiri, demi yang nonton juga, ada yang udah follow kan, masa kita bikin kontennya ngasal-ngasalan gitu kan. Jadi terus kan ada tanggung jawab brand juga, jadi kita nggak bisa bikin video ngasal gitu. Semuanya harus prepare. Berarti kamu tuh orangnya perfeksionis ya? Enggak juga sih. Emang kelihatan perfeksionis. Kalau ide konten dari siapa sih? Aku ada tim buat pikir ide, tapi mostly emang dari diri sendiri ya. Kalau ide konten tuh. Ide dari diri sendiri. Kamu memang suka yang ribetin diri ya memang. Aku emang suka kayak aku kepikiran nih pengen bikin ini gimana caranya supaya jadi harus dipikirin matang juga sih. Harus dipikirin matang juga. Oke. Ya. Target kamu apa sekarang? Aku jalanin aja sih, Dok. Gak ada target-target gitu. Kenapa susah banget pengen, terutama kayak Poco Loco kemarin ya, aku ngeliat ya. Itu kan buatnya 3 hari dan aku ngebayanginnya aja. Itu tuh susah banget loh dibuatnya. Yang aku nyebur itu ya? Dari awal bikin video transisi aja itu susah banget. Iya nggak sih? Iya. Coba kamu boleh ceritain perjuangan kamu kayak gimana sih bikin konten-konten kayak gitu? Demi satu video yang cuma durasinya berapa detik? Satu video itu 1 menit ya? Itu yang disiapin banyak banget sih. Dari properti, mungkin yang mereka nggak lihat ya, properti, background, terus makeupnya untung aku ambil 3 MUA. Karena 1 doang dia takut gak kelar gitu loh. Tadi kita takut gak kelar 1 hari, ternyata gak kelar, 2 hari gak kelar, 3 hari akhirnya. Itu kamu bayar MOA sendiri, bukan kamu makeup sendiri? Aku gak makeup sendiri. Aku makeup bertiga. Oh, jadi setiap konten kamu juga pasti keluarin duit? Enggak. Iya, keluarin duit pasti. Cuman biasa makeup sendiri. Wow. Se-effort itu? Iya. Emang dokter gak? Enggak. Oh iya? Iya. Demi apa? Iya, enggak. Kalau aku mah enggak. Aku mah apa adanya aja. Soalnya dokter kan kerjaannya banyak. Sibuk. Ya itu pertanyaan aku. Kamu nggak ada kerjaan kah? Konten kreator kan kerjaan. Aku ada parfum juga. Oke. Berarti kalau seharian kamu memang ngonten aja? Enggak sih. 1 minggu itu aku ngonten paling 3 hari. Atau 2 hari aja. Sisanya aku ngerjain yang lain. Jadi itu 2 hari itu nanti video. Tapi 2 hari itu padet. Jadi bener-bener dari pagi sampai malam.
Terus videonya nanti aku kasih ke tim editing, terus nanti tinggal posting buat 1 minggu gitu. Oh, oke. Tapi tergantung jadwal. Kalau misalnya lagi ada yang rame atau lagi viral kan kita langsung bikin hari itu juga gas. Oh, langsung gas ya, langsung ya. Kemarin kamu pergi ke Baduy ya? Ke Baduy ya? Ya. Wah, itu luar biasa loh. Viral banget. Ya, Padahal aku berani yakin itu kamu nggak terencana kan viralnya kan? Kayak iseng aja pergi ke situ. Aku emang ada niat ke Baduy, tapi kalau yang isu yang kemarin viral itu nggak direncana sih. Nggak ada. Tapi emang sebelum isu itu emang video Baduynya emang udah naik sama aku, yang aku jalan-jalan doang. Kenapa kamu ke sana? Pertamanya lewat di FYP TikTok aku banyak banget tentang Baduy kan, lewat kayak nenun, terus ada ternyata di sana tuh nggak boleh mandi pakai sabun. Terus aku bener-bener kepo banget kan, tapi ternyata di Baduy luar udah boleh sekarang. Baduy dalam tuh nggak boleh. Oh iya? Jadi mandinya tuh pakai daun ya, daun gitu. Oke. So aku kepo gitu kan, ini beneran gak sih? Dan sebenarnya rencana ke Baduy itu udah dari tahun lalu, tapi baru sempetnya kemarin ini. Oke. Dan kamu nikmatin semuanya di situ? Nikmatin, tapi capek banget sih di sana. Ngedakinya capek banget tuh. Itu kayak momen ngedaki tercapek aku deh di hidup ini. Makanya aku kagum banget karena orang-orang sana tuh jalan bisa, jadi tuh dia jalan 15 menit, kita tuh sama dengan jalan 1 jam. Karena dia tuh mungkin langkah kakinya lebih gede, terus dia ngedakinya cepet banget. Aku tuh kesana deh. Susah ngajakin gue. Mandinya di situ kayak gimana jadi? Mandinya tuh di sungai. Dilihatin orang dong. Apalagi filming. Iya. Kayaknya FVP deh videoin kamu mandi. Aku mandi di sana. Aku tetap pakai baju, cuman gosok-gosok doang. Tapi aku lihat ada yang mandi. Oke, ngaku loh. Kamu berapa hari di sana? Mandi nggak? 1 hari doang, aku cuma semalam. Oh, cuma semalam. Mandi nggak? Enggak, cuman gosok-gosok doang. Aku gak kuat, dingin banget. Oh, dingin ya? Kan air sungai. Oh, airnya yang dingin banget. Airnya dingin. Terus tidurnya kayak gimana tidurnya? Tidurnya, makanya aku kagum sih di sana. Mereka tidur itu nggak pakai kasur. Jadi apa sih namanya, kayu ya? Bale. Aku nggak ngerti, malah itu bale. Udah tidur aja di situ. Terus kamu pulang heboh lagi gara-gara handphone. Iya, heboh waktu itu. Tapi keren loh. Aku nggak akan ngomongin handphonenya dan kita nggak usah ngomongin siapa tuh. Langsung aja kita panggil Monty-nya datang sini. Nggak. Kita nggak mau ngomongin Monty-nya sih. Aku nggak mau ngomongin itu sih. Yang aku pengen belajar itu adalah bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah itu sih. Itu menurut aku top BGT. Cerdas banget. Oh ya? Iya. Ya terlepas dari kalian ya. Aku ini kan ada unsur edukasi ya aku ngomong. Ini ada unsur edukasi ya. Kalau misalnya kalian penikmat nonton, mungkin kalian nontonnya cuma wah bagus, seru, komen, hujat, ngatain kayak gitu kan. Aku sebagai pengamat yang biasa menganalisa, aku melihat itu ada kecerdasan emosional yang luar biasa filmnya di situ. Bagaimana cara kamu berperan, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut, bagaimana kamu supaya viralnya itu tetap terarah. Pasti senang dong ngasih ada viralnya. Senang tapi takut juga sih. Ada campur-campur lah, Dok. Kayak nggak enak sama warga Baduynya kan, ada nggak enaknya juga. Terus nggak enak sama Rumsyahnya juga. Dan sama KM-nya ini juga kan kita bingung ya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh sampai kayak gitu. Makanya sebenarnya sebelum video ini viral, tim aku tuh udah ngehubungin KM ini sebenarnya. Oh ya. Jadi kan pas yang nonton baru berapa ratus ribu gitu, tim aku tuh udah ngehubungin KM ini karena kita bilang impact-nya ini bakal nggak bagus buat Rumsyah dan warga Baduy, takutnya nanti gimana-gimana. Terus kita jelasin mungkin KM ada salah paham atau apa, ya tim aku jelasin aja supaya nggak ada salah paham kan. Dan udah clear gak ada masalah apa-apa sebenarnya sama KM, cuman emang kita nggak tahu sih kenapa diterusin kontennya itu diupload kayak gitu, sebenarnya kita juga nggak tahu. Padahal kita udah di balik layar viralnya ini kita udah ngasih tahu secara baik-baik juga.
Oke, oh sudah ada sempat komunikasi ya dari tim Iya, ya dia berarti dari ya? tim aku juga udah ngomong sama mereka. Oke. Kalau di sana aku sudah bisa baca sih analisanya sih. Udah jelas sih, pengen cari panggung aja sih kayaknya. Tapi kecerdasan emosional kamu untuk merangkai ini semuanya sehingga ini kan aku ngomongnya kan secara cerita ini mulus banget nih. Sampai endingnya kamu balikin Rumsyanya, Sartinya, bahkan trending gitu kan. Semuanya Amin. baik-baik saja. Siapa sih penasehat kamu? Mami sih. Mami aku bener-bener nasehatin banget. Jadi kan aku sebenarnya masih gimana ya? Pas video itu naik, aku juga ada keinginan kan buat ngejelasin ke kalian semua kejadian itu nggak kayak gitu. Tapi kata mami aku udah tenang aja, diem dulu aja. Kita coba tanya ke Rumsyanya langsung karena yang waktu itu dihujat kan si Rumsyanya ya, kasihan kan dia masih kecil juga. Makanya di situ juga aku ngechat Rumsyanya, gimana kamu aman nggak? Hampir tiap hari aku bilang. Terus ada satu titik dia bilang, Kak aku udah sedih banget dihujat kayak gini, udah nggak kuat kayak gitu. Jadi cerita ya dia sedih banget gitu kan. Terus itu akhirnya jam 6 sore akhirnya aku kesana. Karena dia bilang aku kayak harus klarifikasi deh. Maksudnya dia kan masih kecil ya, terus dia kayak mungkin nggak biasa nerima komen netizen yang negatif kayak gitu. Aku sedih sih. Gitu. Aku kayak nggak tega aja, kasihan. Tapi di momen itu kata Willy kamu ada nangis. Kamu ada Iya, nangis. Kamu aku nangis. nangisnya karena apa nih? Karena kamunya dihujat, ada beberapa yang hujat kamu, atau ada beberapa yang nyakitin orang yang menurut kamu kayak Rumsya dan Aduh, teman-teman? kita dulu. Males banget. Lu tuh jangan liatin aku, nanti aku nangis. Nah, ada tisu nggak? Ada. Tenang, di sini podcast wanita tersakitin banyak yang nangis. Aku nggak tersakiti kok. Aman nggak? Ya, jadi sebenarnya yang bikin aku sedih itu, Nangis beneran tapi? aku nangis, emang aku nangis, tapi aku tuh ngerasa kayak, duh gue harus ngapain gitu loh. Apa sih yang harus gue lakuin gitu, karena kan di sini sebenarnya posisinya bukan aku yang disalahin kan, yang dihujat itu anak si Rumsya ini. Terus aku juga nggak enak sama warga Baduynya juga kan, itu gimana isunya tuh berdampak nggak sih ke sana gitu loh. Padahal karena aku tuh nggak ngelakuin, aku nggak klarifikasi juga, salah nggak sih aku nggak klarifikasi gitu, nggak, karena aku bingung gitu, aku mau bela diri atau mau ngapain, karena aku bingung mau jelasin apa gitu loh ke netizen dengan video itu, karena kan nggak ada yang nyalain aku juga, jadi aku mau klarifikasi apa sebenarnya, karena yang dihujat kan Rumsyanya kan. Jadi ya udah, akhirnya kita putusin gimana biar masalahnya clear. Akhirnya aku mikir gimana caranya supaya netizen tahu aku sama Rumsya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Karena Rumsyanya juga masih ABG ya, masih emosionalnya masih nggak stabil lah. Dia ada komen-komen gitu dok yang bikin dia dibully. Oke. Jadi Tapi kan kamu itulah. sempat dipojokkan kan, sempat. Maksudnya kayak gini, ketika si M sama si Rumsyahnya itu ngobrol, ya pada waktu itu terlepas dari mereka itu masih kecil lah aku ngomong ya, Iya. diarahkan opini atau apa gitu kan terkesan seolah-olah memojokkan Filmi. Dan Filmi kan juga ada memberikan komentar di situ, terus dia juga ada reply juga, atau mungkin bahasanya ada yang emosional lah mungkin, karena namanya juga anak-anak kan bagaimanapun juga kayak ada usaha dari kedua orang tersebut untuk memojokkan kamu kan. Sebagai manusia, apa yang kamu rasakan pada waktu itu? Sempet sakit nggak sih? Gila, gue sudah kasih nih. Ya pas awal-awal ya adalah kayak aduh. Tapi aku bukan yang ngerasa, mungkin aku ngerasa emang HP-nya jelek gitu loh yang aku kasih dia. Jadi aku ngerasa, aduh gue salah ya kemarin ngasih itu, karena kan emang kita cuma bawa itu waktu itu, bener-bener dari bodyguard dan tim, pokoknya semua tuh kita nggak ada ekspektasi buat kasih handphone kan sebenarnya, karena kita kira nggak boleh main HP di Baduy. Terus ya udah, jadi tersakitin nggak dia ngomong ya. kayak gitu? Aku sih nggak sakit hati sih. Enggak. Kalau sakit hati sih nggak sih. Oke. Tapi malah kamu ngerangkul si Rumsyanya lagi ya? Karena aku sama dia dari sebelum kasus ini viral, emang udah janjian ke Jakarta. Jadi emang niat kita emang bawa dia ke Jakarta, emang kita mau beliin juga. Oke. Jadi emang udah ada obrolan gitu lah, ayo nanti ke Jakarta ya tanggal berapa, dan selama kita pulang kita masih komunikasi tanggal berapanya gitu. Makanya kita lumayan bingung kenapa ada video seperti itu padahal kita masih komunikasi gitu. Oke.
Dan yang terakhir itu kan si Rumsyahnya mau ke Jakarta tuh. Kenapa kamu yang jemput? Bawain handphone lagi, sehingga banyak banget yang komentar, Rumsyah nyusahin filmnya. Sebenarnya gak nyusahin, cuman dianya takut ya ke Jakarta. Wajar sih, kan dia baca komen netizen lumayan jahat ya. Dok, mungkin selama ini kan dia hidup tentram, damai gitu loh, nggak pernah ada. Mungkin di sana nggak ada masalah juga. Terus tiba-tiba dia bacain komen orang yang ngata-ngatain dia kayak gitu. Itu first time lah buat dia. Jadi dia takut banget waktu itu. Dan ya kita jelasin, kamu nggak usah takut. Ini kita bantu jelasin, karena kan dia masih umur segitu dan masa depannya lumayan panjang kan. Jadi biar nggak ada isu negatif aja sih ke dianya. Sebenarnya aku pikirin impact ke dianya doang. Kalau sisanya sih ya nanti bakal seiring waktu, netizen bakal ngerti kan. Oke, sekarang aku tahu nih, dari podcast ini aku jadi bisa nilai nih, kenapa kamu bisa semulus itu. Kenapa? Kalau menurut aku karena ketulusan hati kamu. Wih, emang ya? Ya, itu yang aku rasain ya. Karena kayak kamu memang pengen ngejagain mereka, ngejagain Baduy juga. Itu yang bikin cerita ini kamu bisa gendong sampai akhir itu mulus tanpa ribut. I see, betul. Sebenarnya emang aku nggak pengen ada keributan lah lebih intinya. Jadi aku nggak mau ada satu pihak yang jadi benci gitu loh sama aku, ngerti nggak sih dok? Mungkin kalau aku diem aja sampai habis, aku nggak nyamperin Rumsyah, kan kita nggak tahu nanti dia benci sama aku atau enggak. Ya kan? Gue geraci filmnya. Tapi ada banyak nggak orang yang manas-manasin Manas-manasin untuk kayak jadi gimana? ribut? Oh, kalau teman-teman aku ya pasti, maksudnya kayak orang-orang terdekat gitu. Ya kalau teman-teman aku kayak kesel lah, emosi, lu yang bener aja, lu diginiin, lu klarifikasi lah. Itu kan aku diem tuh lumayan lama ya, 3-4 hari lah aku nggak ngomong apa-apa. Sampai Willy juga kan nggak bisa, kamu tuh ngomong gitu, kamu harus jelasin. Willy marah sih itu. Dan aku udah bilang Willy, nanti dulu, sabar dulu gitu loh, aku mau ketemu Rumsyah dulu, karena aku tahu kalau Willy udah bikin video kan takutnya tambah heboh. Terus aku bilang, aku ketemu Rumsyah dulu deh, ngomongin sama dia gitu. Karena netizen kan kita nggak tahu ya impact di video ini nih, mungkin menurut kita positif, tapi pas kita upload tiba-tiba, loh kok komennya gini ya? Loh ternyata ada salah sini ya di video ini, padahal niat kita nggak ada ke situ kan. Makanya waktu itu aku milih buat diem aja dulu, kita ikutin alurnya dulu, kalau udah lumayan reda, baru deh aku datengin Rumsyahnya. Oke, tapi itu Willy sempat marah-marah ya sudah ya? Kesel dia sih, mungkin karena cowok ya. Cowok terus ngeliat cowok lain kayak gitu, jadi mungkin adrenalinnya lebih gitu. Nah ini endingnya sudah selesai nih, tapi M-nya ada cari nggak jadi? Atau berlalu gitu aja? Cari maksudnya? Cari filmnya gitu? Nggak ada ya? Penyelesaian terakhir nggak ada? Nggak ada sih. Kamu ada nomornya tim KM ada? ML langsung malah. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke. Selagi kamu konten apa sih yang makan budget paling besar? Mesin jahit. Oh? Iya. Oh iya, dulu itu juga terkenal ya trademark-nya kamu. Sampai sekarang masih nggak lagi kan? Udah nggak lagi, soalnya mesinnya itu lagi, kan waktu itu habis diservis, terus aku nggak berani naikin orang lagi di situ. Mesin capit yang orang ya yang ambil ya hadiahnya ya. Emang hadiahnya apa aja tuh waktu itu? Hadiahnya banyak, ada uang, ada HP, boneka juga ada, Kinder Joy gitu-gitu, kita masukin semua dalam situ. Itu ngabisin budget kamu banget? Yang ngabisin bangetnya itu bikinnya. Bikinnya tuh 80 juta, bikin mesin capitnya. Karena mesin aku itu, aku salah beli, jadi aku beli mesin yang buat tonton gitu. Pantes saja tontonan dia banyak, tontonan gue nggak banyak. Effortnya beda. Itu 2 tahun lalu lah. Lu ber-effort banget ya kalau bikin konten ya artinya ya? Iya, karena aku juga suka sih. Suka ya, intinya dari situ ya. Kalau mesin capit tuh udah cita-cita aku dari dulu, kayak aku pengen punya mesin capit. Awalnya aku beli mesin capit yang biasa tuh. Terus aku mikir kayaknya mau mesin capit yang lebih gede, terus aku beli yang gede. Oke. Tapi apapun itu, semua konten kamu viral dan menarik banget sih. Luar biasa filmnya. Terima kasih. Aku pengen tanya, kamu kenal dengan Willy dari kapan? Sebelum terkenal, sudah terkenal? Jadi waktu kenal Willy awalnya emang dari TikTok. Itu waktu itu
belum terkenal banget sih, masih awal-awal. Jadi kayak followers aku masih 1M. Oh, sudah 1M tapi? Aku udah ya 2M lah waktu itu ya kenal Willy. Oke. Terus Willy juga baru banget, kayak baru berapa ratus ribu gitu followersnya. Terus kita kenalan. Kenalan di mana? Aku lagi live di pom bensin. Terus Willy join live aku. Oke. Iya, habis itu dia kayak hai gitu, follow-followan. Terus tiba-tiba nggak tahu, jadi kita nggak chatan. Terus tiba-tiba suatu hari dia lagi di Bekasi. Terus dia nggak tahu, dia tiba-tiba chat aku lagi di Bekasi gitu, terus ketemuan gitu. Oke. Terus udah main bareng aja kayak anak-anak main aja. Anak-anak main apa nih? Main ya nongkrong aja ke kafe makan. Terus juga nggak berdua waktu itu sama temannya dia bawa teman, jadi kayak berlima gitu. Oke. Dan dia waktu itu masih umur sekarang 22, 3 tahun lalu 19. Enggak, kenal aku 18 tahun. 18 tahun? Iya. Terus kamu ngeliat, kan dia kan lebih kecil nih dari kamu kan? Iya. Kamu sempet lihat bondong nih, atau anak kecil? Enggak, dulu mah temenan aja, aku sama dia. Jadi aku benar-benar nggak kepikiran buat jadian juga. Oh iya? Berarti cuma teman aja gitu? Iya, cuma teman. Dan kita kenal itu kayak 1 tahun baru jadian. Nggak, emang dari awal PDKT tuh enggak. Kayak gimana tuh? Siapa duluan yang suka? Filme duluan atau Willy Salim duluan? Kita deket-deket aja sih. Kayaknya dia duluan deh, soalnya dia yang nembak. Kita deket aja, ngobrol-ngobrol, terus dia nembak. Karena dulu dia pas awal deket tuh dia deket beberapa cewek gitu, aku kira ya. Jadi aku kira ya udah temenan aja gitu. Oh ya? Playboy juga ya Willy Salim ya? Tapi temenan dia. Temenan banyak aja. Cewek ya? Iya, ada teman-teman cewek-cewek kayak aku lihat, deket cewek kayaknya dia nih, udahlah. Iya. Ternyata dia nembak aku, so aku kaget. Oh ya? Iya, padahal aku kira, sama ini PDKT kirain temenan. Dia nembak. Di mana tuh, boleh nggak diceritain? Itu nggak dikontenin kan? Ada, tapi ada fotonya. Dia bikin kita foto. Di Ancol ya? Tapi bukan Ancol ya, apa namanya? Di restoran gitu di Ancol. Terus dia bilang tuh kita mau datang ke ulang tahun teman kita. Jadi dia udah beli kado gitu kan. Aku udah cemburu soalnya kok dia beliin kado niat banget buat nih cewek, terus ngajak gue ke ulang tahun cewek ini, rajin banget. Berarti kamu juga ada naksir dong dengan dia? Ada cemburunya? Ya cemburu, cuman kayak ya udah gitu loh. Cemburu tapi kan gak jadian, jadi ya udah. Malu kan, gengsi, masa kita negor gitu kan. Iya. Jadi bawa kado gede banget segini buat temennya. Terus ngajak aku ke ulang tahun temennya di Ancol. Terus aku kayak kaget, kok temennya nggak ada. Ternyata dia nembak aku. Nembaknya pakai puisi gitu, aku lupa. Pokoknya dia ngomong kayak pasir di pantai gitu-gitu. Enggak, ini harus diingat deh sebenarnya. Jadi awal nembaknya tuh aku sampai salting gitu. Jadi dia tuh lama banget, kayak dia udah nyiapin skrip gitu. Dia mau ngomong apa, dia kayak deketin aku. Pasir di pantai, aku lupa deh pokoknya ngomong apa. Kok dia ngomong kayak pasir di pantai gitu-gitu kan. Terus aku bilang, gue ditembak nih. Wah, ditembak nih. Terus aku salting kan, terus aku kayak main HP, aku ngalih-ngalihin perhatian gitu. Terus dia dengerin dulu deh gitu. Terus ditembak, cing, anti cincin. Terus kamu terima di tempat? Aku terima. Wah. Kejadian. Itu berapa tahun yang lalu tuh berarti? Hampir 3 lah ya, 3 tahunan deh. Oke, tapi waktu itu kamu juga sudah suka juga dengan Willy? Suka. Sudah suka juga dengan dia. Oke. Dan akhirnya berkembang jadi seperti sekarang. Gila, kalian jadi raja dan ratu TikTok. Amin. Kayak gimana kamu ngelihat dia? Apa yang kamu lihat dari Willy Salim yang sekarang? Kalau pas awal aku kenal dia sampai sekarang tuh dia berubah banget. Dulu tuh dia maksudnya sekarang tuh aku ngeliat proses dewasa dia mungkin dari umur 18 ya. Aku ngeliat dia tuh dari masih bocil yang dulu tuh kalau mau ngonten aja aku yang ngajak gitu loh. Ayo lo ngonten dulu baru ngerjain yang lain, sedangkan dia gampang ke-distract, mau makan dulu lah, mau nonton dulu lah gitu. Sekarang dia rajinnya minta ampun. Lebih kerja kerasnya juga aku akuin, dia kerja keras banget. Makanya kalau orang bilang dia beruntung atau dia jalur instan, aku bilang enggak sih, dia usaha di belakangnya kencang banget. Bukan aku sedih lagi. Kenapa kamu sedih? Nggak apa-apa.
lanjut. Tapi aku juga ngelihat Willy Salim di tahun ini juga luar biasa ya. Iya. Lebih ber-effort. Aku ngelihat memang ini anak yang lagi dewasa ya. Lagi semangatnya, Lagi betul. semangat, lagi benar-benar kayak berubah jadi Willy Salim. Karena aku ngikutin konten dia dari tahun lalu kan. Tapi tahun ini benar-benar kayak tahun ini tuh kayak apa ya, aku ngomongnya dewasanya dia ya keluar ya. Iya. Jadi kayak lebih tanggung jawab, lebih Iya. ngerasa nggak sih? Iya. Aku sih karena udah lama sama dia ya, jadi aku lucu lihat dia tahun ini gini, tahun ini gini, tahun ini gini. Ini pacar atau anak kamu sih sebenarnya? Nggak tahu, aku seneng aja ngeliat dia berubah tiap tahun gitu loh. Kayak ini ya, kayak lihat tumbuh kembang anak ya. Tapi kamu lebih dewasa 3 tahun ya? Iya, aku beda 3 tahun sama dia. Apakah itu menjadi penghalang nggak menurut kamu dengan Willy Salim? So far sih aku nggak ngelihat penghalang apa-apa sih dari umur beda 3 tahun, kayak nggak ngaruh ya. Apalagi sekarang kan dia udah lebih dewasa juga kan. Jadi so far sih aman lah. Oke. Kalau apa sih, apakah kamu yang merubah Willy Salim atau Willy Salim yang merubah Civil May? Kayaknya kita belajar bareng sih. Saling melengkapi lah. Nggak ada yang aku ngubah dia atau dia ngubah aku, mungkin kita saling sharing aja sih lebih tepatnya. Saling sharing satu Saling sama lain. sharing, terus kita belajar gimana supaya kedepannya tuh lebih improve, lebih berkembang. Saling kasih semangat satu sama lain. Betul. Sudah pacaran berapa lama nih jadi? Aku lupa ya, kayaknya hampir 4 tahun deh. Pernah putus nggak? Putus nggak pernah, paling berantem-berantem aja sih. Berantem aja. Iya. Siapa yang nyebelin? Kalau misalnya nanya aku, ya pasti aku jawab dia. Kalau Kokor tanya dia, pasti jawab aku gak sih? Iya, kamu jujur aja, Di. Menurut kamu? Aku juga ada ego aku, kayak pacaran pada umumnya aja, ada berantem. Dia juga ada ego dia. Mungkin karena kita kan kalau di rumah sama-sama, aku anak tunggal, dia anak paling gede kan. Oh, kamu anak tunggal? Aku anak tunggal. Oke. Jadi mungkin kita punya egonya lumayan tinggi lah. Karena aku di rumah tunggal sendirian. Kalau dia kan anak paling gede. Jadi ya udah. Pernah nggak dia cemburu dengan bodyguard kamu? Nggak pernah sih. Sama sekali dia nggak cemburu. Dia bukan orang yang cemburuan? Enggak, dia nggak cemburuan sama sekali. Dia nggak cemburuan sama sekali? Enggak. Berarti nggak sayang tuh, jangan-jangan? Enggak lah, sayang kan udah lama. Iya, dia nggak cemburuan sih. Atau kamunya yang pinter jaga diri, jaga jarak dengan cowok lain? Dua-duanya. Karena aku juga dari selama aku pacaran sama dia, aku nggak pernah deket sama cowok. Maksudnya kayak nempel-nempel sama cowok lain tuh nggak pernah sih. Chat-chat sama cowok lain? Nggak pernah. Kayak selama aku sama dia, aku nggak pernah chatan sama cowok, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali ya? Makanya dia ngerasa aman kali Karena ya? aku orangnya slow respon juga kok. Jadi tuh aku tuh pertama slow respon, kedua tuh suka lupa balas chat orang, ketiga tuh jarang megang HP kalau misalnya sehari-hari. Oh ya? Jadi aku kan kebanyakan kayak misalnya bikin konten, aku main HP tuh kalau malam doang. Oh. Jadi seorang konten kreator tuh jarang pegang handphone juga ternyata ya? kalau misalnya ada kesibukan ya jarang. Kalau lagi jalan sama temen, aku paling jarang megang HP. Karena menurut aku itu quality time gitu loh. Mendingan kita enjoy bareng-bareng gitu. Jadi jarang buat main-main gitu, scrolling. Paling malam sih scrollingnya sampai subuh. Oke. Scrolling. Oh, kamu sampai subuh? Aku begadang ya, aku tim begadang. Tidurnya subuh? Enggak sih, jam 2, jam 3 lah. Bangunnya siang? Jam 10 bangun. Jam 10, pantes dia datang ke sini ya siang. Enggak, tadi udah bangun pagian. Udah pagian kok, tim. Kalau tadi Willy nggak cemburuan. Kalau filmnya cemburuan nggak? Aku Ngaku. Tergantung ceweknya kan. Kita kan sebagai cewek bisa melihat radar ya. Wow. Kalau ceweknya agak kelihatan flirting gitu, aku bilang jauhin gitu. Tapi kalau ceweknya kayak cuman teman kerjanya sih, kalau karyawannya itu nggak pernah aku cemburuin sama sekali. Nggak pernah? Kalau karyawan nggak pernah. Tapi kalau mantan ya aku cemburuin. Selebgram lain banyak nggak sih nggodain Willy Salim? Kalau logikku banyak ya pasti ya.
Aku nggak pernah cek HP-nya lagi. Oh serius? Nggak tahu ya. Nggak Harusnya saling nggak selama ada. pacaran nggak saling cek Kan handphone? pada tahu aku sama Willy, masa pada ngechatin? Iya juga ya. Iya kan? Tapi kan cowok lu ya kalian berdua sama-sama sih. Menurutku sama-sama kualitasnya sama-sama bagus lah, lagi bersinar kan. Kualitas. Iya, ya kan kamu kan secara kualitas. Willy juga loh. Mm-mm. Willy aku aja ngeliat tuh sebagai yang lebih tua tuh aku ngeliat Willy itu ya ganteng iya. Kayak Muda, Jungkook ya? potensial, Iya, pinter, cerdas. iya. Kalau cewek sih ya nggak mungkin nggak suka Iya, kan. benar. Logik aja gitu kan. Aku aja yang nggak seganteng dia aja yang ngechat banyak. Emang iya dok, kan udah nikah. Emang Emang tetap dicat iyalah sama cewek-cewek gitu? kayaknya semua deh. Oh, Jalur instan. berarti aku Iya harus nggak sih? cek HP Willy ya? Ah, Aku Will, aku nggak ikut. Will. Aku harus cross check rutin tiap minggu nggak sih? Nggak tahu kali itu. HP-nya banyak. Enggak, HP Willy cuma 1. Sering bagi-bagi. Tapi cewek-cewek yang godain biasa ngechatnya gimana dok? Nah, nggak tahu aku. Tanya Willy aja. Tapi Tanya nggak mungkin dokter. enggak lah sih. Pasti ada ya? Pasti nggak sih? Mungkin ketibaan kan banyak yang ngechat dia. Oke. Aduh jadi netting. Nanti cek deh. Tapi mau dibawa kemana hubungan ini menurut kamu? Pribadi ya? Pribadi, Heeh. aku sih sebagai cewek aku ngikut Willy aja. Jadi kapan dia maunya dibawa kemana aku ngikut. Dia masih fokus karirnya aku ngikut. Gitu. Ya iya nggak sih? Iya, iya. Kalau cewek gitu nggak sih? Kayak ngikutin. Aku juga kan kalau dia lagi fokus karir dia, ya udah aku fokus karir aku juga. Oke. Kalau nggak jadi nih aku tanya. Apa? Nggak sih, aku nanya kayak gini sih. Sebagai kadang-kadang kan ini ada perbedaan walaupun bedanya cuma 3 tahun ya. Mm-mm. Ada nggak sih jadi permasalahan di kalian kayak gitu? Karena kamu ngerasa kamu lebih mature gitu secara umur. Nggak ada sih. Soalnya karena kan dari awal kita jadian kita udah tahu ya, dan aku kan maksudnya dia nggak sebocil itu anaknya. Jadi belum tentu juga aku pacaran sama yang lebih tua, pikirannya juga lebih dewasa kan dibanding dia. Kan menurut aku sih dia di umur segitu udah sangat dewasa ya. Dokter kan sering ngobrol sama dia juga kan. Mindsetnya udah bener-bener jauh ke depan gitu kan dia. Jadi kenapa dokter? Iya, memang bagus, memang bagus, memang bagus, Iya memang bagus. kan? Kan deketnya sama dokter Richard sering loh ketemu sama Willy. Harusnya aku yang nanya dia, gimana dok? Ada yang Lu deket belum nggak? pacaran dengan gue yang ditanya. Kami mah cuma nongkrong-nongkrong bareng aja, nggak lebih dari situ. Lain kali ngajak film dia. Aku selalu bilang Willy kalau ketemu dokter Richard ajak aku. Oh iya, kenapa? Takut ya dirusak ya? Enggak lah. Nggak, tapi Willy orangnya baik. Ya kan? Aku bangga dengan kalian berdua, sumpah aku ngomong. Kalian berdua tuh menurut aku tuh the next generation. Nah, tapi pertanyaannya kayak gini. Ini adalah generasi kalian sih. Mungkin ini adalah eranya Willy Salim dan Filme, aku bisa ngomong ya. Dimana ya banyak hal yang viral datang dari kalian. Tapi kan semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Betul. Dan ketika suatu hari nanti, ini bukan masa kamu lagi, bagaimana Filme? Ya. Kalau aku sih, maksudnya in the future aku mau ngapain lagi? Kalau aku sih sebisa mungkin aku usahain buat bikin konten dan bikin karya yang bermanfaat dan disukai sama followers aku. Terus ya kedepannya rahasia lah. Terbeban nggak? Untuk Ya jadi beban nggak sih ke diri kamu gitu kan? Apa ya, harus bikin konten yang bagus gitu. harus banyak yang nonton gitu. Kalau Aku misalnya sempat ada fase kayak gitu. sempat ada fase Sempat seperti ada fase kayak, aduh gue bikin apa lagi nih kan, kayak aku konten kayak sering, terus bingung kan mau bikin apa besok. Jadi sempat ada di titik, aduh gue bikin konten apa ya, sampai aku, ayo tim semua bikin ide konten ya Lisa, semua kita pikirin bareng gitu. Tapi sekarang udah gak kayak gitu lagi karena menurut aku
kita bikin apa aja yang penonton mau nonton itu gampang banget. Ya kan? karena aku ngomong karena ini eranya kamu. Nggak gitu. Tapi kan kita bisa lihat dari komen, mereka mau apa. Terus DM sering banget sih bikin ini dong, mention juga banyak banget, jadi udah nggak kehabisan ide lagi kok. Oke. Karena Ngeliat kan banyak orang yang bantuin kasih ide juga ya. Dan request gitu. Iya, oke. Terus apa lagi nih impian yang kamu akan wujudkan ke depan? Impian, aku ada beberapa project sih, tapi rahasia. Set dengan gue rahasia nih. Gue tanya Willy aja lah nanti. Ada pokoknya aku sama Willy ada bikin bisnis bareng juga. Oh yang kemarin? Iya yang itu. Yang photoshoot kemarin? Iya itu. Oke. Bikin bisnis berdua? Berdua. Tadi gue nggak mau tanya nih. Gara-gara lu ngomong kayak gini gue mau tanya nih. Apa tuh? Kalau misalnya ada sesuatu dengan kamu dan Willy yang mengharuskan, ya mungkin kita nggak ada yang tahu ya, namanya kita jodoh ya. Aku doain kalian berdua berjodoh nih ke depan. Pasti dokter mau bilang kalau putus kan? Ya kan, kalau misalnya kita bisnis ini kan, yang ditakutkan adalah kalau misalnya pisah. Betul. Kemarin aja aku ngajakin kalian bisnis kan, sempet kan? Sempet lah, pasti di timku juga pasti akan tanya, mereka berdua kan masih pacaran. Betul. Kalau mereka ada apa-apa bagaimana? Itu kan salah satu... Itu biar minimum lah basic. Iya, salah satu biasa aja sih sebenarnya pertanyaannya. Apalagi kan kalau sudah buat bisnis bareng kan, gitu kan. Sempet berpikirnya. Atau enggak, ini malah pengikat kami berdua selamanya bersatu. Willy, filming! Filmnya, istriku, suamiku. Aku sih nggak ada kepikiran ke situ buat sekarang. Ya menurut aku sih, karena aku cewek, aku ngikut Willy aja sih. Jadi menurut dia terbaik aja. Kan dia juga nggak mungkin merugikan aku juga kan. Kita kan sama-sama ngerti lah. Jadi aku sebenarnya lebih ngikut dia aja. Luar biasa wanita yang mau baik. Dia gimana. Gitu. Karena kita nyari apa juga kan, yang penting happy-happy aja lah dok. Kalau cewek mah, ya nggak sih? Kalau cowok mungkin tanggung jawabnya banyak kan. Impiannya banyak, ambisinya banyak. Itu yang terlihat di mata Willy sekarang. Iya, betul. Di 2024 ini yang terlihat di mata Willy itu, ngerasa kan ada kobaran pas ngeliat mau api gitu. Ada ambisi yang ya, lagi betul. Jalan ya. Ya. 2 tahun, mungkin dari tahun kemarin ya sudah mulai ada kayak ambisi yang pengen menggapai apa gitu kan. Itu yang kelihatan. Iya betul. Tapi kalau aku sih karena mungkin nggak tahu ya, aku nggak punya ambisi sejauh itu, mungkin karena aku cewek kali ya. Jadi aku lebih ke seneng ngeliat dia kerja, seneng ngeliat dia serius, tapi akunya sih semangat gitu, semangatin dia aja. Kalau ada satu orang di dunia ini, setelah kamu, ini aku ngomong ya cukup sukses lah, bukan cukup lah, sukses banget sih udah. Masih belajar dok. Iya, wajar lah itu sebagai manusia memang harus belajar terus kan. Tapi untuk di posisi seperti kamu sekarang, umur 25 tahun, udah sepatu udah Gucci, udah banyak duit, berkoper-koper, ya punya penghasilan sendiri, followers juga banyak banget. Kamu harus berterima kasih dengan satu orang. Siapa orang itu menurut kamu? Duh, kalau itu gampang banget, pasti mami aku sih. Itu gampang banget. Mami aku soalnya yang benar-benar saran penasehat terbaik, kayak tiap aku ada masalah kayak Baduy kemarin, itu juga aku tuh nangis-nangis, kayak bingung mau ngapain, aku serba salah, aku nggak bersalah ke A, aku nggak bersalah ke B, aku nggak bersalah ke C, terus ada yang bilang aku harus klarifikasi, aku harus jelasin, tapi aku bingung menjelasin apa, semuanya po ujung-ujungnya aku nanya, mami aku harus gimana gitu. Mami aku sih. Mama. Pasti iya nggak sih, orang tua tuh the best banget. Yang selalu ada untuk kamu ya? Ya, selalu ada buat kita. Dan nasihat mereka tuh udah pasti, aku sih kalau udah jalan pintas aku pasti nanya, Mi harus gimana? Terakhir, kalau suatu hari nanti kamu kasih pesan dong untuk Filmy 5 tahun lagi. Aku tuh nggak bisa tahu, aku tuh cepet nangis ya kalau kayak gini-gini ya guys ya. Kalau Filmy 5 tahun lagi nonton video ini, 5 tahun lagi udah nikah dong aku. Asik. Ya kan? Dengan siapa tuh? Oh Willy dong. Oh Willy dong. Amin.
Amin. Amin, doain ya. Ya aku nggak mau nangis tapi. Ya, siapa suruh nangis? Gue bilang pesan untuk filmnya, bukan gue suruh nangis. Aku sedih. Kamu cengeng ya orangnya? Iya, cengeng aku. Aku kalau bahas masalah yang bikin aku sedih, aku cengeng. Kayak gampang keinget gitu loh. Gitu. Baperan juga ya berarti orangnya ya? Enggak sih, kalau baper mah enggak. Cengeng aja, Cengeng mudah kebawa aja. perasaan. Iya, gampang sedih. Tapi sama cerita sedih aja. Oke. Film Mei 5 tahun lagi. Kayaknya kamu udah nikah. Aku nggak tahu sih kamu udah punya anak atau belum. Pokoknya buat filmnya 5 tahun lagi. Kamu semangat terus. Ingat apa? Oh, udah nggak jadi. Nggak bisa. Pokoknya inget aja lah. Ingat aja, tetap semangat, tetap positif, jangan cengeng kayak gini ya. Kayak tetap happy-happy apapun yang kamu laluin, karena masalah itu datang nanti bakal berlalu. Jadi harus tetap kuat, sehat, semangat. Pesan untuk Willy 5 tahun lagi. Willy, Willy 5 tahun lagi pasti kita udah nikah. Lo udah kunci ya? Semoga aja 5 tahun lagi kita masih sama-sama, kita bisa ngelewatin semua masalah kita bareng-bareng. Kalau aku ada salah, mungkin 5 tahun lagi aku nggak tahu aku bikin salah apa sama kamu, aku minta maaf, karena aku yakin aku nggak akan pernah ada niat jahat ke kamu sama sekali. Terus semoga kita berdua bisa sama-sama bahagia apapun jalannya 5 tahun lagi. Semoga nikah sih. Lucu ya? Kok ketawa sih, Dok? Lucu. Oh iya, lucu ya? Iya, aku doain deh kayak kalian berdua. Gitu kan? Aku doain kalian berdua. Pokoknya karena aku salah satu fans kalian berdua. Oh ya? Mau foto bareng, Dok? Nggak seneng rasanya kalau sebagai aku tuh sebagai apa ya, orang yang lebih dewasa mungkin ya, orang yang duluan apa ya, seneng rasanya kalau ngelihat ada anak-anak yang jauh lebih upgrade banget ya. Bukan jauh lebih pintar malah menurut aku, lebih upgrade ya, lebih upgrade banget. Apalagi sekarang kalian itu memecahkan suatu stigma baru ya. Jadi aku tuh bangga dengan kalian. Aku tuh pernah ngomong dengan Willy juga sih, aku bangga dengan Willy. Kenapa? Kayak dulu tuh zaman bapakmu mungkin ya, dulu tuh kalau kita ngelihat orang sukses itu umur 50 tahun sudah sukses tuh udah top banget ya. Waktu aku kecil itu ngelihat orang sukses tuh umur 40 tahun tuh pengusaha sukses loh. Jadi kayak aku 35, aku kan dari miskin banget sampai posisi seperti sekarang kan aku bisa nikmatin semua ini umur 35 ya. 35 tuh sudah gagah banget, sudah perusahaan sudah banyak kayak gitu kan. Aku tuh ngerasa keren banget, gila. Kalau ketemu dengan temen itu gila kita keren banget gitu kan. 30 masih muda, pengusaha sukses kita bilang gitu. Sampai akhirnya datang seorang Willy Salim, filmnya Timothy Ronald, bangke lagi ini. Kalian itu memecah stigma bahwa sukses itu bukan lagi 30-an, sudah di 20-an gitu. Makanya aku tuh seorang yang dari generasi yang mungkin lebih dulu tuh bangga ngelihat kalian. Dan kita nggak ada yang tahu ya, mungkin anakku nanti dan anak-anak kita nanti ke bawah nanti mungkin dari belasan sudah sukses ya. Tapi Dokter Richard juga hebat banget sih. Aku akuin. Sama, yaudah samalah. Thank you Filme sudah datang, sudah berbagi, mudah-mudahan sukses. Amin. Adem ayem terus hubungannya. Amin. Thank you.